Halo semuanya, berjumpa kembali dengan gue, dan di video kali ini kita bakal setup OpenClaw yang versi full gratis tentunya buat kalian semua yang misalnya pengen coba-coba OpenClaw tuh kayak gimana sih maksudnya, terus bisa bikin apa aja. Kayak di video gue kemarin, kita bisa bikin game dari Telegram doang, chatting, jadi langsung gamenya. Kayak gitu kita bakal cobain di video kali ini ya, dan ini versi gratisnya sekali lagi, walaupun ada beberapa hal yang akan gue jelaskan sebentar lagi. Tapi seperti yang bisa kalian lihat di layar, kita bakal pakai yang namanya OpenRouter untuk diintegrasiin ke dalam OpenClaw-nya. Nah, OpenRouter ini salah satu provider AI yang banyak model gratis tersedia di dalamnya. Muncul ratusan model yang bisa lu pilih secara cuma-cuma gratis, yang artinya lu nggak harus terlalu pikirin seputar spek PC ataupun laptop yang lu punya. Bahkan lu bisa run juga ini di VPS dengan spek dual core misalnya, ataupun RAM 4GB. Untuk syarat menginstal OpenClaw-nya sebenarnya simple aja. Kalau kalian Windows juga bisa, tapi dengan syarat lu harus pasang dulu WSL kalau pengen lebih enak. Di dokumentasinya pun dijelaskan juga kalau pengguna Windows disarankan sangat menggunakan WSL. Dan kalau misalkan kalian belum setup WSL-nya, lu bisa cek video gua di part 1 setup Windows PC. Itu ada penginstalan WSL dan juga Docker, lu bisa tonton aja dulu di situ. Nanti kalau udah bisa masuk ke dalam WSL, jadi environment Linux gitu, lu bisa ikutin juga video gua, karena basically di sini gua running via Linux, dan mungkin teman-teman yang lain juga di VPS running Linux, dan di PC personalnya juga mungkin ada yang Linux. Jadi Mac dan Linux mah aman lah, bisa ikutin video ini. Tapi kalau Windows tuh harus WSL dulu. Setelah itu baru bisa ngikutin ataupun lanjutin videonya bareng gua bersama di sini. Oke. Langsung aja kita daftar dulu kali ya OpenRouter-nya. Lu bisa buka di deskripsi ataupun ketik aja openrouter.ai, lu regis pakai GitHub bisa, pakai Google juga bisa. Setelah regis lu pergi ke menu setting, terus yang di sini ada strip navigasi ya di bagian account. Pilih yang API key. Terus kita create di sini API key-nya, kasih nama OpenClaw Universe misalnya. Kayak gini dah. Universe. Sisanya blank aja, biarin. Terus lu pencet create, tokennya langsung tergenerate, dan lu harus copy ini ke satu tempat yang safety. Lu taruh di catatan lu taruh di HP lu atau dimanapun itu. Make sure nanti bisa dibuka lagi lah ya hasil kopiannya, karena ketika lu close nih udah nggak bisa di copy lagi. Kita harus create ulang kayak gitu. Sekarang saatnya buka terminal masing-masing, silahkan. Gua sekarang udah ada di dalam terminal, dan lokasi gua saat ini ada di standar home folder atau root folder gua. Dan kalian nggak usah pakai sudo-sudoan di sini, standar user aja ya. Jangan pakai root mode, udah user default kalian aja. Langsung buka OpenClaw-nya. Ini bagian yang URL, ini kita copy paste aja, baik Mac ataupun Linux sama penginstalannya. Windows juga kalau udah masuk WSL sama, tinggal copy paste yang ini aja. Tempel ke sini. Dan kita enter, kita tungguin. Nanti bakal muncul promptingan khusus untuk kita konfigurasi setelah tahapan ketiga biasanya. Ini kalau tahapan kedua mah masih cuman checking doang ya, sama installing. Ntar di tahapan ketiga tuh kita nyeting gateway biasa. Tuh gateway tempat yang banyak errornya biasanya. Setelah itu kita masuk ke control UI. Itu juga biasanya error token dan segala macem, berdasarkan kemarin gua ngulik ya. Semoga aja di setapan ini karena fresh banget dari nol, nggak ada error lagi, dan kalian juga nggak pusing. Tapi kalaupun misal nanti ada error, ya gue bakal tunjukin juga cara ngefixnya seperti apa gitu. Ini udah berhasil muncul kayak gini ya guys ya. Prompt pertama lu yes aja langsung. Prompt kedua lu pilih yang quick start. Prompt ketiga muncul provider model yang harus kita pilih, ataupun mau skip serah lu. Tapi karena kita udah punya dari OpenRouter API key-nya, lu pilih yang OpenRouter. Paste API key now, lu enter dan tempel hasil pastean tadi dari sini ya. Kita copy tokennya, tempel sini, langsung lu enter lagi. Ya kan, muncul error mkdir bla 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 permission denied. Nggak perlu khawatir kalau muncul error kayak begini, kita tinggal sudo chown aja ya, chown kayak gini, ikutin min-r user OpenClaw folder supaya OpenClaw dapat permission di folder ini. Karena direktori kerja kita untuk main OpenClaw ada di sini nih, titik OpenClaw / bla 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 ya. Ikutin aja komennya kayak gini, lu enter, masukin password sudo lu, dah, that's it. Dan kita jalanin ulang si URL tadi yang penginstalan OpenClaw-nya yang ini ya. Ini di run ulang aja. Oke. Nanti otomatis ke skip ke menu gateway, biasanya seperti itu untuk setup gateway-nya langsung, karena onboarding pertama prompt 1 2 3 tadi udah kita pilih. Sekarang harusnya tinggal konfigurasi gateway-nya. Nah, di sini juga yang suka bikin bingung dan biasanya terjadi banyak error yang memusingkan. Berhubung ini service background, jadi ya begitulah. Oke. Ini udah muncul settingan gateway token.
yes aja langsung. Permission on OpenClaw ke 700 ini no aja ya guys ya. Ini kalau yes error lagi, mampus. Kita no aja. Itu tuh banyak yang salah terus, itu bahaya ya. Create session store in bla bla bla, yes. Gateway service now, install, yes. Gateway runtime-nya Node.js, yes. Tungguin dia ngecek. Nanti muncul token dan juga URL website yang harus kita buka untuk bisa lihat-lihat sesuatu via OpenClaw-nya. Dan gua notes dulu ya bahwa setapan ini tuh basic OpenClaw setup. Jadi bukan yang advance banyak skill, karena di OpenClaw ada yang namanya .md file khusus untuk kita bisa bikin workflow tertentu bergantung kepada tujuan kita pakai OpenClaw mau ngapain. Tapi setidaknya kalaupun kalian belum tahu nih pakai OpenClaw buat apa, at least lu nyoba dulu aja. Ntar setelah tahu rasanya, migrasi dari OpenRouter pindah ke GPT model, misalnya Gemini model ataupun paid model lainnya yang berbayar supaya dapat akses ataupun rate limit yang lebih luas lagi. Sembari menunggu gateway ini berjalan, gua bakal jelasin seputar API rate di sini. Sebenarnya gratis sih, memang gratis, tapi kita juga punya rate limit di sini karena pakai model yang ada di cloud. Karena model yang kita pilih juga kan bebas, selama dia ada tagline free-nya, bebas pakai. Sedangkan servernya juga ada di mana. Masa iya gratis banget? Kan nggak mungkin, nggak logis tuh Pak. Mereka pasti punya konsumsi listrik apa untuk jalanin si AI-nya. Jadi gratis itu dalam artian ada rate limit, di mana rate limit yang disediakan oleh OpenRouter itu adalah 20 request per menit. Per menit ya, bukan per hari ya. 20 request per menit untuk yang model dengan tagline free. Jadi gua rasa cukup untuk kita coba-coba OpenClaw di awal dan memahami infrastrukturnya seperti apa dan mencoba belajar membangun OpenClaw dari nol tuh kayak gimana kurang lebih ya. Oke, setapannya udah kelar nih guys, ternyata nggak error. Sekarang muncul langsung URL seperti ini nih. Lu copy aja sampai ke ujung ya dari http bla 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 dan buka langsung di browser kalian masing-masing. Gua tempel ke sini, ini termasuk dengan tokennya. Kita enter, tapi sayangnya nih kagak muncul ternyata ya. Itulah OpenClaw gitu loh ya. Di setapan gua kebetulan ini tidak muncul. Nih kalian juga bisa lihat ya, tidak ada sandiwara gua di sini. Dan kalau sama misalnya lu ngalamin juga nggak muncul bang, iya bener sama nih. Kita coba troubleshooting bersama ya. Kita cancel aja di bagian terminal nih, pencet Ctrl C. Oke, kayak gitu. Terus kita ketikin OpenClaw configure kayak gini. Ini intinya supaya kita bisa nyetel ulang si OpenClaw yang terinstall di PC kita. Muncul gateway run kayak gini, yes lokal aja. Nah, ini kan ada beberapa pilihan ya. Kita mau pindah workspace bisa, pilih-pilih model bisa, web tool, gateway dan seterusnya. Nah, kita coba masuk ke bagian gateway. Gateway portnya di 18 sekian itu, dan untuk di bagian gateway modenya kita pilih yang auto dulu aja. Kita coba ya. Tadi loopback kan error, kita coba ke auto. Lo enter. Gateway outnya token yes by default. Tail scale-nya off. Gateway token oke, kita yes lagi. Token baru muncul, ini lo bisa copy untuk kebutuhan nanti ya, ataupun nanti juga bakal muncul sih setelahnya seharusnya. Kita enter lagi aja. Terus kita masuk ke daemon, terus restart, dan kita klik health check. Di sini aman, jalan semua. Agent main, heartbeat interval 30 menit, session store udah masuk juga. Gateway aman, semuanya tinggal di continue saja. Oke, kita balik lagi ke webnya, reload langsung. Nah, sekarang udah muncul kayak gini. Tapi masih ada merah-merahnya, betul? Sama ya, ada merah-merahnya di mana kita harus masukin token ke dalam web UI-nya yang ada di menu sebelah sini. Overview lu klik aja. Nih, gateway tokennya kemungkinan ini berbeda karena tadi kan kita nge-refresh ya, nge-refresh gateway di pengaturan OpenClaw yang baru. Jadi kita harus masukin tokennya ke sini. Tapi kalau misalkan yang tadi nggak ke copy, di manakah tokennya berada? Lu pencet lagi, lu ketik aja cat serial kayak gitu, titik OpenClaw /openclaw.json. Samain aja kayak gini. Jadi .openclaw ini adalah root folder utamanya aplikasi OpenClaw kita di PC kita. Sisanya itu adalah konfigurasi dan juga MD file yang bisa kita buatkan sebagai workflow dan seterusnya. Kita bakal sering main di dalam .openclaw ini kalau ada error ataupun nyeting suatu hal yang baru. Langsung lo enter aja. Muncul token di sini betul. Di bagian parameter yang gateway ada out mode token, nggak usah pakai stringnya, jadi cuman angkanya doang. Ini di copy, pindahin ke dalam sini, paste. Kalau udah pencet connect dan langsung statusnya oke, semuanya oke, aman.
Kalau sudah aman, nih saatnya kita ngetes provider model kita. Tapi gua rasa kita belum memilih ya. Walaupun lu bisa masuk ke menu chat, tapi ketika lu high kayak gini tuh nggak akan ada model yang tersedia. Secara default dia pakainya Anthropic bukan Open Router. Jadi kita harus setup ulang sedikit. Open Cloud, configure lagi. Biasain aja nyetingnya di sini, lebih enak Open Cloud configure. Seperti biasa lokal dulu. Nah di sini kita pilih model, oke? Lu klik aja modelnya, cari Open Router, masuk ya Open Router, enter. Paste API key now, copy lagi tokennya, tempel di sini, enter. Pilih mau apa. Kalau lu cari satu-satu gini kan capek. Kita pilih aja model hasil gua research, kayaknya model ini cukup aman untuk di Open Cloud. Kita coba pakai step yang 3.5 flash free. Ini langsung muncul ya. Ketikin aja step, nanti muncul step 3.5 flash free. Ketika lu pencet space, langsung muncul indikator hijau, artinya kita memilih model tersebut. Step 3.5.2 free. Kenapa gue pilih model ini? Berdasarkan hasil uji coba gue sebelumnya, model ini konsumsi tokennya lebih rendah daripada model-model besar lainnya. Jadi dia punya sekian billion parameter, berapa ya? 190 apa 90? Gue lupa deh, tapi kita cek dulu di sini ya. Step 3.5 flash free punya 196 B parameter. Jadi cocok banget lah. Ini bisa untuk dipakai Open Cloud ya. Lu juga bisa cek di sini ya. $0 input token, $0 output token. Gratis, tapi dengan rate limitnya Open Router. Jadi kita langsung aja pilih yang ini dan enter. Kalau udah, langsung aja daemon di restart, lalu tinggal di health check, lalu kalau sudah di continue kayak gitu. Oke, dan saatnya kita reload lagi browsernya. Open Cloud dashboardnya lu reload lagi, terus kita bikin sesi baru ya biar lebih enak, new session. Nah sekarang udah ada titik-titik bergelombang, artinya ada yang jalan di balik layar ya. Oke, sudah muncul nih new sessionnya, sudah berhasil ke tahapan yang baru dan langsung muncul kayak gini, panjang banget sama nggak? Ya, ini munculin Sol MD segala macam. Ini adalah MD file yang nanti kita bisa konfigurasi juga guys, dan bisa di setting-setting, dituning-tuning berdasarkan kebutuhan kita. Artinya kita udah connect ke Open Router dengan sangat baik ya, dan kita bakal coba minta untuk di setupin pertama kalinya Open Cloud. Lu langsung aja tanya ke dia, interview me. Gini aja kurang lebih promptingan pertamanya ya, interview me for the Open Cloud first setup. Dah gini aja dah, sembarang Inggris juga dia bakal ngerti. Kita enter. Kalau dia nggak bales dan ngasih promptingan berarti Open Router model kita sudah bagus. Nah seperti ini contohnya. Let's start Open Cloud setup, cina guys. Tolong jawab promptingan berikut. Saya harus manggil kamu apa? Ketik dulu, Dea Afrizal. What is your time zone? Jakarta. Apa tujuan kamu pakai Open Cloud? Automation, memory organization, coding, help, etc. Lu masukin aja tujuan lu mau ngapain. Open Cloud goals, automation, regular chatting, coding assistant, dan Telegram integrator. Udah langsung enter aja. Ntar dia setupin berbagai macam hal ke file-file MD yang dipunya di Open Cloud-nya. Jadi kalau lu pengen tuh kan dia langsung ya ke user.md, ini ngupdate data kita tentunya. User.md itu adalah kita sebagai pengguna Open Cloud-nya. Jadi promptingan pertama dia untuk interview kita adalah untuk mengisi file user.md supaya dia bisa tahu penggunanya itu siapa. Sembari kalian coba-coba nih, kita bakal setup Telegram ya. Jadi kita buka aja Telegram masing-masing. Lu cari namanya bot father. Jadi kita bisa perintahin Open Cloud via chat Telegram doang di HP misalnya atau di mana. So ketika lu di jalan, lu di luar rumah lu tapi PC lu nyala, lu bisa kontrol PC-nya. Lu bisa bikin file, bikin game, bikin web, mau lihat data apa, lu mau bikin schedule tertentu lewat Telegram juga bisa semuanya. Oke, kita klik bot father-nya tapi yang ada centang birunya. Karena yang lain ini bisa saja penipuan ya guys. Jadi yang centang birunya, lu klik terus pencet start. Muncul langsung kayak gini, lu klik aja yang bagian new bot. Kayak gitu. Nah, kasih nama botnya apa, misalkan Dea underscore Open Cloud. Enter. Masukin username-nya, Dea underscore Open Cloud underscore bot. Harus diakhiri dengan underscore bot. Lu enter. Sip, dapet tokennya. Sekarang kita masuk ke terminal, ketikin Open Cloud configure. Begitu. Langsung enter aja lokal. Terus udah itu ke bagian channel. Jadi channel ini untuk ngonekin lu ke WhatsApp, ke Telegram ataupun ke Discord dan seterusnya. Ada banyak. Tapi di kasus kita kali ini standar aja via Telegram. Ini langsung dipilih aja yang configure link, enter. Telegram enter. Masukin bot API-nya. Nih. Oke, bot API. Ya API key. Set.
enter. Ini kita pilih yang enter Telegram bot token aja di sini. Door. Masukin lagi. Kok 2 kali ya guys? Nggak apa-apa dah. Lo buset. Udah nih kayaknya kelar. Finish ya, langsung done aja. Nggak masalah kalaupun 2 kali kayak gitu. Configure DM access policy now. Boleh. Yes. Modenya pairing. Yes. Sekaligus kita restart dulu aja diamondnya. Enter. Restart. Lalu continue. Kita ketik OpenClaw health untuk ngecek apakah Telegramnya sudah aman atau belum. Telegram udah oke ya, di sini statusnya nih. Telegram oke. Sekarang buka Telegramnya. Pencet di bagian sini ada link yang dikasih sama botfather ya, di atas tokennya. Ini klik aja. Langsung pencet start. Ini bot kita, dia OpenClaw. Start. Langsung muncul access not configured. Sekarang tinggal lo ketikin aja ini OpenClaw pairing approve Telegram bla 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 di terminal. Copy yang paling bawah. Copy. Oke, tempel ke sini. Door. Sip, sekarang Telegramnya sudah pairing. Artinya kita bisa mencet slash untuk memilih banyak menu OpenClaw yang bisa kita lihat dari Telegram. Contoh slash muncul slash help, slash skill, slash status dulu kita coba. Ini adalah OpenClaw gua, statusnya sudah masuk ke dalam Telegram. Kita bisa lihat juga ya, dari cache-nya udah berapa persen, terus juga tokennya. Terus banyak hal yang bisa kita lakukan di sini, termasuk chattingan standar ala AI. Misalkan kita tanya hasil updatean di awal tadi seputar user.md ya. Saya ingin lihat, bisa pakai bahasa Indonesia seharusnya, tergantung modelnya, tapi kita coba dulu aja. Saya ingin lihat isi dari user.md OpenClaw. Door. Nanti kita cek langsung apakah yang dikirim di Telegram itu sama persis seperti isian dari user.md yang kita punya atau tidak. Would you like to add or update? I just want to say. Nah, ini dia kontennya. Kita pastiin ini adalah proses verifikasi pertama supaya kita tahu bahwa model yang kita pilih itu udah mengenal PC kita atau settingan proyekan OpenClaw kita. Kita bandingkan aja. Ini di sebelah kanan gue taruh ya Telegramnya. Ini kita bandingkan ya. Telegram sebelah kanan, ini sebelah kiri. User.md ada di dalam. Lu masuk dulu cd /OpenClaw kayak gini. Setelah lu masuk ke folder.openclaw, tinggal di ls aja kalau pengen lihat isi proyekan OpenClaw lu. Tidak muncul user.md, lantas ada di mana tuh user.md file? Tentu ada di dalam workspace. Jadi lu bisa masuk ke cd workspace. Sini ya, lalu lu ls lagi. Door. Sekarang user.md-nya udah muncul. Kita coba chat aja, chat user.md untuk ngelihat isi dari apa yang ada di dalam file md-nya. Door. Apakah sudah sama persis yang kiri sama yang kanan? Kalau udah sama, berarti AI kita sudah bisa dipakai via Telegram langsung. Gua bakal coba ini. Gua ngetik di HP gua ya. Kita modif dulu ya, kita nambahin beberapa catatan ke sini. Kita jangan buat file dulu. Modif file user.md dan tambahkan pekerjaan saya ya, karena disitu kan belum ada pekerjaan ya, adalah seorang tech influencer, suka di engineering. Nah gini aja, nah munculnya di situ ya. Ini dari Telegram di HP gua nih. Kita lihat apakah dia akan menciptakan si file apakah dia akan memodifikasi user.md-nya atau tidak. Oke, kita lihat aja. Saya sudah tambahkan pekerjaan kamu sebagai tech influencer yang suka di engineering user.md bla bla bla. Kita langsung aja di sini. Pencet atas, chat lagi ya. Sebelumnya ini nggak ada ya kan, nggak ada pekerjaan. Ini cuman Dea Afrizal, panggilannya Dea, time zone-nya dan juga notes doang. Kita enter di sini door. Apakah sekarang sudah ada pekerjaan atau belum? Sekarang sudah masuk ke dalam pagar-pagar konteks kayak gini ya. Pekerjaan tech influencer yang suka di engineering. Udah, that's it, kurang lebih seperti itu. Kalian bisa melakukan banyak hal di HP ini, tapi harus hati-hati karena kalau kalian sembarang nge-prompt bisa menghapus file-file yang ada di komputer ataupun di laptop lu. Jadi untuk saat ini kalau kalian merasa belum terlalu paham banyak seputar OpenClaw, chatting yang standar saja, dikasih promptingannya yang terbatas untuk cuma modifikasi di area-area tertentu yang tidak krusial. Yang paling bahaya itu ketika nanti kita nyuruh sesuatu hal yang gede tapi rate limit kita habis, nanggung tengah jalan, bisa-bisa kayak begitu maksud gue ya. Semoga kalian paham. Jadi gunakanlah
Open Router yang gratis ini sebagai pengetesan, bukan sebagai project utama ataupun production grade-nya AI agent lu. Kalau udah kayak gini ya udah lu exit aja guys. Udah nggak perlu lagi pikirin si Open Cloud-nya, udah bisa jalan terus, tinggal tuning aja, tinggal bikin workflow sendiri. Kalau mau connect ke WhatsApp ataupun ke Discord, lu bisa masuk ke menu channel di dashboardnya Open Cloud. Kayak gini ya. Tapi kalau lu ngerti settingannya, kalau enggak usah, berbahaya. Terakhir kalau mau lihat log apa yang dilakukan oleh si AI, lu pergi aja ke sini ya. Di paling bawah ada menu log, lu bisa cek di sini Telegram send message. Oke. Ini adalah gerbang dari Open Cloud menuju ke Open Router. Jadi bisa tracking di sini. Kurang lebih untuk penginstalan Open Cloud dan setapan basicnya seperti ini dulu. Nanti di video berikutnya kalau kalian pengen kita bisa coba setting supaya lebih aman lagi main Open Cloud-nya, supaya nggak tiba-tiba ngerjain sesuatu di luar ranah yang sudah kita tentukan nanti tentunya, biar nggak sembarang nge-delete folder ataupun nimpah-nimpah folder yang penting ataupun ngubah-ngubah config yang sudah enak tapi dihancurin sama dia. Nanti kita lakukan itu di video terpisah ya. Jadi untuk video kali ini kurang lebih seperti itu aja. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, langsung share aja ke teman kalian, komen juga mau ngapain lagi pakai Open Cloud. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.